Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wal istirsyada wal irsyad. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذتنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين, segenap pimpinan kampus UINSI Samarinda yang hadir, juga beserta para mahasiswa, semua jemaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sekarang berada di bulan suci Ramadan fase kedua. Maka sesuai dengan laqab dan julukan dari bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini juga penting kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari fungsi tarbiyah yang ada di bulan suci Ramadan. Ramadan mendidik kita, Ramadan mengajari kita. Salah satu yang harus kita didik, kita latih pada diri kita adalah menjadi seorang pendakwah, da'iyah. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah kita berdakwah. Misalnya kita ambil di surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada umat yang mengajak pada kebaikan, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka ini jelas salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar di antara kita ini ada orang-orang yang bertugas untuk menjadi seorang pendakwah. Lalu berikutnya ada di surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan kalau perlu berdiskusi, bermujadalahlah dengan cara yang terbaik. Maka para ulama ahli tafsir menyatakan dakwah ini menjadi salah satu bagian fundamental dalam Islam. Bahkan kita ini adalah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu salah satu faktornya juga karena kita itu berdakwah. Umat Islam tidak bisa menjadi umat yang terbaik kalau dakwah hilang di tengah-tengahnya. Ini beberapa hal yang menunjukkan urgensi dakwah. Lalu sekarang sebelum kita pada hal yang paling pokok, siapa sih yang berkewajiban untuk berdakwah? Ada di antara fadilah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk orang yang berdakwah. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1893 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda,
man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Ini salah satu tugas dan fungsi dakwah. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan itu. Maka kalau di Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman ini salah satu yang paling banyak mendapatkan pahala ini tentu bagian yang ngeser-ngeser, yang melakukan ajakan-ajakan, ayo ke masjid, ayo ramaikan berkah Ramadan. Itu bagian dari dakwah di salah satu bagiannya. Kemudian di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilah siapa yang mengajak pada hudan, pada hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikuti ajakannya itu. Sebaliknya siapa yang mengajak pada dhalalah, keburukan, maka dia pun mendapatkan dosa dari keburukan orang-orang yang mengikutinya. Maka ini menunjukkan dakwah ini sangat penting sekali, dan jangan sampai salah memilih dakwah. Nah, sekarang bagian paling intinya adalah siapa sih yang berkewajiban untuk menjalankan dakwah. Para ulama dalam hal ini mentafsil. Sejatinya dakwah secara umum itu adalah kewajiban setiap muslim. Di pundak kita setiap muslim wajib untuk berdakwah secara umum. Tetapi untuk hal-hal yang khusus, dakwah dalam arti yang lebih khusus, misalnya untuk mengajarkan masalah fikih, tentu ini kewajibannya orang-orang yang berkompeten dalam masalah fikih. Mendakwahkan tentang pentingnya tafsir misalnya, atau isi kandungannya tafsir didakwahkan, disebarkan kemana-mana, ya harus orang yang punya kompetensi, punya kapasitas. Mendakwahkan tentang masalah hal-hal yang kaitannya dengan halal dan haram, harus orang-orang yang memang mengerti dan faham tentang halal haram. Itulah yang dimaksud dengan wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian umat. Ini para ulama menyatakan dalam hal-hal yang memang membutuhkan kompetensi khusus, sehingga tidak bisa orang karena punya ghirah, semangat yang tinggi, lalu dia asal nerobos saja, semua dia dakwahkan, semua dia sampaikan, padahal dia tidak faham tentang masalah halal haram. Yang halal dinyatakan haram, yang haram dinyatakan halal, malah yang ada dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Nah, tapi untuk hal-hal yang bersifat umum yang kita semuanya faham, maka itu menjadi kewajiban kita semua. Misalnya tentang pentingnya kebersihan di lingkungan kampus, ini tidak harus ahli lingkungan yang mendakwahkan, karena itu sudah ada kata sepakat bahwa kebersihan itu positif. At-tuhuru syatrul iman, kata baginda Rasul. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan yang kemudian oleh kita di Indonesia dimasukkan dalam mahfuzat an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Tapi itu bukan hadis. An-nadhafatu minal iman bukan hadis, itu mahfuzat, tapi sumbernya dari hadis at-tuhuru syatrul iman. Lalu misalnya tentang dakwah mengenai kedisiplinan, yaitu semua orang tahu. Dakwah mengenai pentingnya berakhlakul karimah, semua orang sepakat, tidak ada khilaf. Dakwah tentang pentingnya memakmurkan masjid, semua orang bisa. Dakwah tentang pentingnya menjaga al-ilaqu al-jinsiyah, hubungan laki-laki perempuan di kampus, di luar kampus, semua orang sepakat. Tidak harus ahli psikologi, tidak harus ahli fikih, harus mendakwahkan. Nah, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki wewenang yang melekat, maka itu salah satu faktor keberhasilan dari suatu dakwah. Termasuk sekarang yang tren misalnya orang yang ahli pengobatan, tukang ruqyah syar'iyah. Sekarang itu banyak sekali orang-orang ketempelan jin, ketempelan macam-macam lah itu. Ya, terlepas percaya tidak percaya ya. Ustadz penceramah menyampaikan ibu harus sholat, dalilnya begini begitu begini begitu.
ibu harus aktif puasa Ramadan. Kalau tidak puasa Ramadan begini begitu, dalilnya keluar semua. Tapi itu kalah oleh orang yang memiliki keahlian ruqyah syar'iyyah, mengobati orang. Lalu kemudian setelah diobati betul-betul sembuh, itu apa kata orang yang ruqyah, nurut itu. Wah, ini ibu nih kena banyak penyakit, komplikasi ini. Mohon maaf ya Bu, ibu apakah tidak pernah sholat? Iya Ustaz, saya tidak pernah sholat. Mulai besok harus sholat. Insya Allah itu menjadi terapi untuk kesembuhan, supaya tidak lagi ketempelan macam-macam, lebih nurut itu. Termasuk para pimpinan. Kita berdakwah tidak memiliki jabatan kedudukan apa-apa, potensi berhasilnya ada. Tapi akan lebih hebat lagi kalau yang berdakwah itu adalah orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki power. Lebih hebat lagi. Apalagi dakwahnya juga dilakukan oleh orang yang punya banyak uang. Wah, itu lebih hebat lagi. Ayo kita ke masjid. Nanti siapa yang ke masjid aktif akan diberikan hadiah umroh misalnya itu. Aktif itu masjid itu, ramai itu. Tapi itu tidak menjadi syarat. Itu untuk menjadi syarat tambahan agar dakwah itu makin berhasil. Tetapi hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in, jangan lupa sebagai seorang pendakwah, seorang dai, ada syarat-syarat standar, ada juga adab dan etika. Misalnya apa saja seorang pendai itu etikanya, adabnya? Ya tentu dia harus menjadi orang yang layak untuk digugu dan ditiru, dicontoh. Sebab dakwah terbaik itu bukan hanya lewat lisan. Yang terbaik justru dengan bilhal, dengan perbuatan. Kita dengan lisan menyampaikan terus, tapi bilhalnya tidak. Di mana-mana kita ceramah, ayo ke masjid, makmurkan masjid, salat berjamaah. Baginda Rasul bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat orang aktif ke masjid, saksikan bahwa dia orang yang imannya kuat. Kita sampaikan di mana-mana. Tapi kita sendiri tidak peduli dengan masjid. Kita sendiri tidak pernah ke masjid, maka dakwahnya tidak akan maksimal keberhasilannya. Karena orang melihat apa ngajak-ngajak ke masjid, tapi dia sendiri tidak ke masjid. Azan terdengar tetap saja ngobrol. Sholat dilaksanakan kayak nggak ada sungkan-sungkannya. Kayaknya masjid itu dianggap acuh tak acuh, diabaikan gitu saja. Maka tentu salah satu adab etika orang yang berdakwah, dia harus memiliki karakter yang layak untuk dijadikan teladan dan panutan. Jangan sampai kita menyuruh sesuatu tapi kita tidak mengerjakan sama sekali. Meskipun ini bukan menjadi syarat sah pendakwah, bukan. Meskipun kita belum melakukan lalu kita mendakwahkan, sah saja dakwahnya. Cuma etikanya yang kurang masuk. Atau sebaliknya, melarang sesuatu tapi dia mengerjakan. Dalam satu ungkapan Arab mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah. Jangan kau larang sesuatu sementara engkau melakukannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimun. Itu akan menjadi sebuah aib yang besar yang melekat dalam dirimu. Kamu melarang murid-muridmu pacaran, tapi kamu pacaran. Kamu melarang murid-muridmu untuk berbuat curang, tapi kamu curang. Kamu mencegah murid-muridmu untuk korupsi, tapi kamu korupsi. Wah, itu menjadi aib yang sangat besar sekali. Kamu melarang orang untuk mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, tapi kita sendiri dengan mudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Maka ini etikanya perlu ditata dan diperbaiki. Termasuk lagi orang yang berdakwah itu agar maksimal, tentu dia harus menggunakan strategi. Ada namanya manahijud dakwah, manhaj dalam berdakwah. Boleh tidak dalam berdakwah itu dengan ada jok-jok, ada guyonan-guyonan? Boleh, bagus. Supaya tidak ngantuk, supaya tidak membosankan, bagus. Tapi ingat, dalam mizah, dalam guyon, dalam bercanda juga ada aturan mainnya. Rasul itu bercanda. Ada Rasul itu mizah, bercanda. Tapi candanya Rasul itu menggunakan dua bit, aturan-aturan. Apa diantara aturan dan dua bitnya itu? Wala yamzahu illa bihaqqin. Nabi bercandanya mesti dengan sesuatu yang benar, yang hak.
bukan dengan sesuatu yang mengandung kedustaan fiktif. Lalu yang kedua, bercandanya baginda Rasul itu tidak ada unsur merendahkan orang lain. Kemudian dakwahnya baginda Rasul itu tidak sampai masuk ranah dalam pornografi, porno aksi. Apalagi dalam dakwah, tidak boleh. Itu satu larangan besar dalam manahijud dakwah, kita berdakwah dengan menggunakan guyonan-guyonan yang menggunakan pornografi, porno aksi. Maka orang akan melihat, katanya dakwah mengajak pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kok perilakunya pornografi, kalimat-kalimatnya kok vulgar sekali misalnya gitu. Kecuali menerangkan masalah hukum, itu pun juga tetap harus diatur betul supaya tidak sampai vulgar sekali. Dan salah satu metode yang terbaik di zaman sekarang tentu menggunakan media-media sosial ini. Terutama yang muda-muda ya, yang muda-muda punya kewajiban juga berdakwah sebisa mungkin, semampu mungkin, terutama untuk hal-hal yang kita semuanya sudah sepakat. Kalau untuk yang halal haram, tashih dulu, tanyakan dulu kepada yang lebih ahli. Tapi kalau untuk hal-hal yang sudah sepakat, misalnya tentang tadi jangan berpacaran, pentingkan akhlak, adab harus nomor 1 misalnya, itu kan semuanya sepakat. Kalau seperti itu silahkan share sebanyak-banyaknya, bikin pamflet, bikin flyer, bikin tulisan, sebarkan kemana-mana. Itu juga salah satu bagian dari manahijud dakwah, strategi dakwah. Dan sekarang sangat banyak sekali alatnya, kita bisa maksimalkan itu semuanya. Maka insya Allah dalam dakwah itu sangat perlu sinergi. Yang senior-senior ada tugasnya, yang level menengah ada tugasnya, yang level pemuda-pemuda ada tugasnya. Kalau semua level ini bersinergi, insya Allah dakwah akan mencapai hasil yang terbaik. Termasuk jangan lupa terakhir, yaitu dakwah di kampus kita. Di tempat kita masih sangat dibutuhkan figur-figur da'i-da'iyah. Tidak hanya dakwah dengan lisan, tapi yang paling penting dakwah bil hal. Ada banyak yang menjadi medan juang dakwah di kampus kita, termasuk memakmurkan rumah Allah masjid ini, termasuk kebersihan kita, termasuk kedisiplinan kita, termasuk pakaian anak-anak kita, termasuk juga lisan dan ucapan kita, pergaulan di antara kita, terutama mahasiswa-mahasiswi. Ini semuanya medan juang dakwah kita, yang tentu tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan orang per orang. Harus bersinergi, semua kekuatan, semua potensi harus dikerahkan dengan satu tujuan. Mudah-mudahan Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman, UINSI Samarinda menjadi mercusuar dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya baris dalam barisan da'iyah ilallahi taala. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم علينا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.